How come the jumbo prawns are so cool? The cool thing is that it comes from the eastern end of Indonesia. In this episode, we will get to know lobster better. Halo, nama saya Robi Yahya, owner dari UJ Farmhouse, tepatnya di Pamanukan, Subang. Semenjak pandemik sih, dikarenakan pengen ada kegiatan yang lain gitu kan, kita kerja di rumah, akhirnya nyari kegiatan tuh di rumah tuh. Nyarinya kegiatan, milih-milih apa sih hobi ini nih, yang baru gitu, yang mainstream lah gitu kan. Kalau ikan kan udah biasa. Nemu di salah satu media sosial, ngeliat-liat lobster tertarik, Mbak. Dan ketertarikannya itu jadi hobi baru untuk mengetahui gimana sih caranya pembreedingan gitu, pengembangan biakan, terus juga memeliharanya seperti apa. How interesting is how Robbie took advantage of simple place until finally lobster became an option. Kita kan nggak punya lahan nih, gimana sih manfaatkan lahan yang sempit ini, gitu kan? Nah, yang cocok apa, gitu kan? Yang cocok ternyata lobster. Lobster itu di samping pemeliharaannya enak, gitu kan, simple, terus juga nggak membutuhkan media yang besar, gitu kan. Jadi kita memulai di situ, Pak, dengan media seadanya. Dulu itu kita mulai di lobster itu medianya media terpal aja. Itu kalau nggak salah 1x2. 1x2 kita isi beberapa ekor, kita coba untuk memelihara, ternyata simple. Untuk pakan juga gampang banget sih. Sekarang aku ini ada jenis, kebanyakan sih syarak ya. Ada beberapa sih yang syarak yabi juga, sama yang buat untuk konsumsi juga. Nah, untuk konsumsi paling ada beberapa aja gitu kan, untuk memenuhi di kolam aja gitu kan. Why choose the Papua type? Jenis Papua ini lebih unik ya. Masalahnya masing-masing jenis itu ada karakternya masing-masing. Pengetahuan umum nih, orang-orang di luar belum tahu syarak itu seperti apa, jenisnya apa aja. Ternyata jenisnya itu, waktu awal-awal juga aku bingung Mas, membedakan ini jenis itu gitu kan. Dikarenakan hampir mirip loh. Dari satu sama yang lain hampir mirip, cuman ada keunikan masing-masing. Gitu. Nah, setelah lama-lama mendalami, ya alhamdulillah sekarang udah paham lah. Ini jenis ini, itu jenis ini gitu kan. Nah, kadang-kadang yang baru-baru itu sering tertukar antara jenis satu dan jenis lainnya, nama-namanya itu. Pengetahuan orang Indonesia belum banyak tahu Mas tentang syarak. Makanya sekarang ini aku lagi ada program nih, ngasih tahu ini loh produk Indonesia gitu. Ini loh jenisnya dari Indonesia itu nggak kalah menarik dari negara lain gitu loh Mas. Ya memang untuk saat ini untuk pengetahuan ke syarak itu masih minim sih Mas. Ya, karena kan belum terlalu terekspos sih. Kalau menurut aku ya, kalau untuk sekarang ini. Tapi nggak menutup kemungkinan target aku setahun sampai 2 tahun ke depan bisa populer kayak jenis lainnya gitu. Kita punya rasa kepuasan tersendiri Mas, karena kan apa ya? Jarang orang yang breeder syarak Papua ini.
Kebanyakan dikarenakan udah terlalu banyak sih Mas di Indonesia ini yang membudidayakan yang jenisnya Clarke ini. Jadi udah biasa aja. Malah nilai kalau misalkan dibilang bisnis ya, nilai ekonomisnya tuh ya udah jauh banget. Dibandingkan sama syaraf udah jauh banget. Dikarenakan masih banyak orang yang kaget begitu tahu, oh ini asal Indonesia ya, gitu loh Mas. Dia kayak kurang percaya kalau misalkan Sherak ini asli Indonesia. Papua ini salah satu populasi yang eksotik sih menurut aku di Indonesia ya. Ya perlunya dikembangkan sih kalau kata aku sih. Nah makanya aku ke customer itu dikarenakan aku juga awalnya dari hobi. Jadi untuk pembeli itu ya sebagai bonus aja lah. Lebih ke edukasi malah daripada aku ngejual barang itu sendiri. Makanya kalau ada customer yang mau beli dari aku kasih edukasi dulu. Pernah nggak sih nanganin lobster? Pernah nggak sih miara lobster? Kalau belum, nih kita kasih tahu gitu loh. Medianya seperti apa, persiapannya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai dia cuman beli langsung piara gitu doang, enggak gitu. Jadi lebih ke edukasi sih daripada jual beli kalau aku sendiri. Myth or fact eating freshwater lobster also has cholesterol? Kandungan lobster air tawar itu lebih low kolesterol. Kebanyakan yang sekarang ini yang punya kolesterol itu agak ragu untuk makan yang seafood ya. Kalau ini jangan ragu karena ini low kolesterol. Dan rasanya kalau dibilang rasanya itu lebih juicy yang ini dibanding yang laut. Kadang-kadang sayuran bisa, terus pelet bisa. Kadang-kadang hewannya juga kayak cacing apa bisa juga sih. Tapi lebih ke sayuran kalau kita. Kayak kentang, wortel, gitu kan. Tapi direbus dulu. Dikarenakan kalau kita nggak rebus dulu, itu dia ngambang. Nah, sedangkan lobster kan dia makan yang tenggelam. Jadi kalau kita rebus dulu, itu kan menyerap kadar air tuh. Jadi si kentang atau si toge juga, itu tenggelam jadinya, Mbak. Nah, itu makanan buat lobster untuk sehari-harinya. Biasanya kita kasih makan itu, kalau pagi itu 3% dari badannya. Kalau untuk malam, kita bisa 3-5 kali lipat dari ukuran badannya. Lobster kalau misalkan siang itu lebih banyak dia sembunyi. Nah dia aktifnya malam untuk lobster itu. Makanya kan lebih banyak dikasih makan itu malam dibandingkan yang siang. In this segment, we will discuss beginner tips and lobster care. Next. Tips khusus ya, kalau penghobi lobster, tips khususnya untuk pemula itu siapin media, Mas. Lebih media dulu, dikarenakan lobster itu kan kita lebih melihara airnya, Mas, daripada lobsternya. Kita bikin manipulasi airnya seperti di habitatnya, itu yang penting. Nah, yang kedua, kita mesti tahu nih karakter lobsternya seperti apa. Nah, kalau yang jenisnya paling bagus sih menurut aku ya, itu blue claw. Dia Sherak blue claw itu dia punya varian warna yang banyak banget. Termasuk apa ya, kalau dibilang primadonnya menurut aku sih. Tapi kan kalau misal pandangan orang kan berbeda-beda ya. Ada yang sukanya jenis ini, jenis itu gitu kan. Cuman kalau untuk pribadi aku, favorit itu blue claw. Kemudian full chair. Ada lagi komunis sama Monticola. Itu aku lebih favorit. Dikarenakan apa ya? Dari satu segi warna, yang kedua segi bentuk tubuh. Bodinya lebih proporsional dia.
Kalau untuk yang komunis atau yang multicolor. Nah kalau untuk blue cloud sendiri itu aku tertarik dari warnanya. Sama Pulsa itu eksotik banget warnanya. Dia violet gitu, tapi lebih show up gitu loh violetnya. What is the main care in keeping lobsters? Paling penstabilan air sih Mbak. Kadang-kadang ada juga jenis-jenis tertentu yang suhu juga ada juga. Nah itu ada jenis multicolor, itu suhu mesti diperhatikan. Dikarenakan dia suhunya harus dingin kalau multicolor. Kalau jenis yang lainnya standar sih Mbak. Nah ada juga jenis yang kayak yang Mbak tadi bilang, treatmentnya seperti apa sih kalau ini mau apa keluar warnanya gitu kan. Itu ada jenis red brick. Jenis red brick itu harus kena sinar matahari. Dia lebih keluar warnanya. Dibanding jenis lain, itu yang paling ini, yang harus kena matahari. Kalau yang lain sih enggak sih Mbak, standar sih kalau yang lain. Kita kadang-kadang kalau sirkulasi ini mati, kita mengurangi air paling tingginya 5 cm atau 10 cm gitu airnya. Ini kan kolamnya kolam permanen ya, sama media akuarium ya. Itu kan kadar oksigen pasti kurang Mbak. Nggak kayak kita kolam dalam tanah, kalau empang apa segala macam kan itu kan ada kadar oksigen dari tanah kan. Kalau ini kan nggak ada. Nah manipulasinya seperti apa? Paling kita dibantu dengan aerator atau sirkulasi putaran air gitu. Itu menghasilkan apa oksigen juga gitu kan. Jadi intinya ya dikarenakan kebanyakan dari sini dari alam, jadi kita manipulasi kolamnya kayak di alamnya gitu, di habitatnya seperti apa. Ya kita menyesuaikan. Kalau kita bisa handlingnya, treatmentnya bisa juga gitu kan handlingnya. Yang penting kan handlingnya kita bisa ya. Itu bisa 3-4 tahun bisa sih. Dikarenakan di Sherak sendiri itu perkembangannya lebih lama dibandingkan yang konsumsi. Yang jenis konsumsi itu, yang jenis red cloud ini, dia perkembangannya lebih cepat. Nah, kalau misalkan ini, yang Sherak ini, dia lebih lama, Mbak. Kalau misalkan dari 7 sampai 9 bulan itu udah di 5 inci, kalau misalkan ini, yang Sherak itu, paling juga ukurannya berapa senti ya? 1 sampai 2 inci lah. Itu 9 bulan loh. Kalau misalkan dari yang konsumsi, kita lihat dari capitnya aja. Kalau dari capitnya aja kita udah ketahuan, ini jantan, ini betina. Nah kalau yang jantan itu pasti ada garis merah, kalau yang untuk konsumsi. Tapi kalau untuk yang Sherak, itu harus dilihat dari bawahnya Mbak. Nah kalau misalkan dihitung dari kaki atas, di kaki kedua itu ada bulatan 2, itu untuk betina. Kalau untuk jantan itu bulatan itu nggak ada, adanya kayak jenis kelamin centolan gitu, tapi di ujung kaki. Karena dia aktifnya di malam hari sih Mbak. Kalau siang itu dia lebih banyak ke tempat persembunyian. Dia kadang-kadang kalau misalkan kalau untuk size sih kecil dia enggak. Kalau dia udah agak besar, dia teritorial. Dia mempertahankan wilayahnya sendiri gitu loh. Jadi ada wilayah masing-masing kadang-kadang itu. Dia kalau dia perkembangan berubah besarnya itu ya, itu dari molting. Semakin dia sering molting, semakin dia cepat besar. Nah kalau untuk Sherak sendiri itu jarang Mbak, moltingnya itu lama gitu, dibandingkan dengan yang konsumsi. Nah itu bisa Mbak di manipulasi biar cepat molting gitu kan. Nah salah satunya dikasih makan yang mengandung kapur banyak. Ya kita ngambil sampelnya aja, simpelnya aja beli pelet yang udah jadi ya. Tapi kan kita lihat kandungannya, banyak zat kapurnya apa enggak gitu kan. Nah itu sama pergantian air. Dengan seringnya pergantian air, nah itu dia lebih cepat untuk molting, untuk mengganti kulit. Nah biasanya kalau udah ganti kulit, biasanya itu lebih cantik warnanya Mbak. Lebih natural lagi. Penyakit biasa jamur. Yang sering jamur. Itu penyakit itu keluarnya biasanya dikarenakan kita malas untuk bersih-bersih kolam. Nah makanya kita standarnya kita SOP-nya seminggu sekali harus. Maksimal tuh seminggu baru di ini kan. Itu harus. Apalagi kita di media yang
terbatas ya, kayak kolam gitu kan. Kolam ini kan termasuknya terbatas kan, kayak akuarium. Itu harus rutin kita bersihkan. Kalau misalnya nggak rutin, bisa-bisa itu kena jamur gitu. Penanggulangannya, kadang-kadang kita dioperasi sih ya, dikeluarkan gitu jamurnya dari ini. Masalahnya dia masuk ke daging, Mas. Si jamur itu masuk ke daging, nempel di badan atau di ekornya. Kadang-kadang itu ada, nanti ada contohnya tuh ekor melepuh tuh, ada nanti. Itu salah satu penyakitnya di sini. Nah, jamuran begitu, itu biasanya nyebar, Mas. Tapi nggak terlalu cepat penyebarannya. Kadang-kadang kita menanggulanginya itu pakai garam ikan. Itu penanggulangannya. Are you still curious, lobster lovers? Here we will discuss more about the lobster breeding process. Failure and premature yields usually occur when the lobster first lay its eggs. Kalau dia udah menyesuaikan tempatnya, Mbak, udah nyaman dengan tempatnya, itu 1 sampai 2 minggu udah bisa ini sih. Udah bisa perkawinan dia. Untuk lobster konsumsi itu perbandingannya 1:3 atau 5 bisa. 1 jantan, 5 betina itu masih bisa. Tapi uniknya yang di Sherak ini, dia yang betina lebih memilih jantan, bukan jantan yang memilih betina, gitu. Yang betina milih jantan. Jadi kalau misalnya mau breeding, kalau untuk 1 pasang itu belum terjadi. Dikarenakan apa? Belum tentu cocok. Unik kan? Nah, uniknya di situ juga, Mbak. Ya, jadi si betina itu milih jantan. Gitu. Kadang-kadang jantan pun kalau untuk ngambil betina, dia harus kompetisi dulu. Makanya disarankan kalau untuk breeding yang Sherak ini, yang jenis Papua ini, itu lebih banyak jantan dibanding betina. Enggak seperti yang konsumsi itu. Kalau yang konsumsi itu lebih banyak betinanya dibanding jantan. Berbandingnya 1:5 perbedaannya. Kalau untuk Sherak sendiri malah direkomendasikan untuk banyak jantannya. Pembreedingannya biasanya kita ada media kolam, kita masal sih biasanya. Tapi perbandingannya banyak jantan dibanding betina. Gitu. Misalkan dalam 1 kolam kita isi 20 ekor, itu betina cuma 5. Yang 15 itu jantannya untuk mempercepat produksinya. Nah, untuk mengetahuinya itu udah bertelur apa belum, kita ngelihat dari lobsternya. Biasanya kalau dia bertelur itu dia menengkukan ekornya, melindungi telurnya. Gitu. Nah, sebelum itu juga kadang-kadang ada tanda-tandanya tuh, ada seperti sperma, dia menempel di badannya, warnanya putih. Nah, itu biasanya kalau begitu sperma jantan udah menempel di betina itu. Nanti beberapa hari itu bakalan keluar telur. Terkonsumsi itu semakin dia gede, semakin dia tuh lebih melindungi betinanya. Makanya itu ada masa produktif dan ada masa nggak produktifnya. Nah, kalau untuk yang konsumsi sendiri, dia di ukuran 4 inci sampai 5,5 inci itu masa produktif. Itu lagi banyak-banyaknya, lagi sering-seringnya untuk bertelur. Nah, kalau untuk yang Sherak Papua sendiri, itu masa produktifnya di ukuran 2,5 inci sampai ke 4 inci. Itu masa produktif. Lebih dari ukuran 4 inci, kurang produktif. Memang menghasilkan telur yang lebih banyak. Cuman produktivitasnya masih kurang, Mbak. Dibanding dia di ukuran 2,5 inci sampai ke 4 inci. Kalau untuk telur, yang konsumsi lebih banyak telurnya daripada Sherak. Kalau Sherak itu telurnya bisa 50 sampai 150-an lah. Tapi kalau misalkan yang ini, yang konsumsi itu bisa 150 sampai 100-an. Itu bisa nyampe 500-700-an. Tergantung size-nya tentu. Sherak juga kayak gitu, tergantung size-nya. Nah, ada juga dia kalau yang minimal size 2,5 inci itu udah bisa dibreedingkan, Mbak.
cuman kadang-kadang prematur. Dia kalau pertama kali bertelur, rata-rata ya, kalau serak ya, itu gagal. Jarang sekali kemungkinan untuk berhasil. Jadi karena pertama kali bertelur. Nah kalau untuk yang konsumsi, itu kebanyakan berhasil. Biasanya sih pertama kali aja sih Mbak, kalau untuk kegagalan. Kalau untuk selanjutnya sih, ya banyak keberhasilannya sih. Kalau untuk aku pribadi ya, kalau untuk pemula ya kita belum tahu juga gitu. Biasanya kalau misalkan dia turun dari burayak, gitu kan, kadang-kadang kalau udah kita turun semua, kita langsung pisah. Kalau misalkan dia nggak bisa turun semua, kita bantu kadang-kadang. Kita goyangkan, guncang gitu, biar dia turun sendiri gitu kan. Nah kalau untuk konsumsi sama juga seperti itu Mbak. Jadi kita juga nggak begitu betul langsung pindah, nggak. Kadang-kadang kalau misalkan kita baru umur berapa minggu gitu kan, kita pindahin langsung ke tempat karantina, itu kadang-kadang stres dan bisa merontokkan telur. Kadang-kadang kalau udah rontok begitu gagal Pak, nggak bisa. Paling susah sih menurut aku pribadi, itu yang blue claw. Blue claw itu paling susah. Dikarenakan apa? Dia kalau udah bertelur dia nggak bisa diganggu. Apalagi kita sering-sering handling tuh, diambil, oh itu kemungkinan besar itu bakalan gagal. Nah, kalau kita udah tahu jenis lobster Papua udah bertelur, kita biarkan dulu sampai beberapa minggu, sampai perubahan telur, baru kita karantina. Kalau belum ada perubahan dari telur tersebut, jangan coba-coba untuk pindahin. Dikarenakan kemungkinan besar itu gagal. Suka dukanya ya kadang-kadang yang namanya ya bisnis kan, orang kan banyak juga, ada juga yang bisnisnya juga kan. Kadang-kadang kita udah edukasi panjang lebar, belinya sama orang lain gitu. Masalahnya kadang-kadang kan harga di tempat ini lebih tinggi sih Mbak dibandingin tempat lain gitu kan. Nah dikarenakan apa? Kita main kualitas dan kita lebih menjaga si lobster tersebut, tidak asal nyari untung atau gimana gitu loh. Kalau di sini sih lebih mementingkan kualitas sih gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dikirim pun kita ada prosesnya. Tidak bisa langsung hari ini pesan besok kirim, nggak bisa. Kita ada proses karantinanya sendiri gitu kan. Ada persiapannya sendiri gitu. Jadi kita lebih care ke lobsternya dibanding kita ke jualnya. It's interesting, lobster lovers. How beautiful is the pattern? Interested in keeping it? Keep watching the next episode only at the Animal Library.